Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga GBDI LCD Magelang. Resap, bangkit, bergerak, berdampak. Mari hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca Amsal 21 ayat 31 berbunyi demikian. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Victory in Jesus. Kemenangan di dalam Yesus, kemenangan di dalam Dia. Ayat ini berbicara demikian, kuda itu diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Menarik untuk kita melihat apa yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kalimat ini, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Kuda ini gambaran persiapan kita manusia. Ya, kuda itu adalah binatang yang dulu sangat sering dipakai untuk berperang, ya, karena punya kecepatan berlari, kekuatan ya yang luar biasa. Jadi seperti saat ini ya, orang ketika berperang harus menyiapkan banyak hal, banyak peralatan, ya, peralatan militer. Pada zaman dahulu kuda itu dipakai sebagai persiapan manusia untuk menghadapi hari pertempuran. Nah, ini gambaran bagaimana kita manusia harus mempersiapkan diri ketika kita mengerjakan banyak hal dalam hidup kita. Kita mungkin mempersiapkan secara fisik, ya, untuk fisik kita tuh sehat, fisik kita kuat untuk kita bekerja. Mungkin orang yang mau jadi atlet harus melatih fisiknya dengan latihan lari, latihan beban supaya fisiknya kuat. Orang yang mau jadi dokter misalnya ya harus belajar dengan baik, fisiknya dipersiapkan, mentalnya dipersiapkan juga. Bahkan juga secara rohani ya, kita mempersiapkan banyak hal dalam hidup ini. Kita belajar, kita bekerja, kita berpikir ya. Itu bagian persiapan-persiapan kita sebagai manusia dan itu tidak salah. Kita dapat mempersiapkan, belajar mempersiapkan banyak hal dalam hidup ini. Karena Tuhan juga suka orang yang mau mempersiapkan diri dengan baik. Tetapi ayat ini kemudian menjelaskan kepada kita, meskipun sudah diperlengkapi, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Kalimat terakhir ini menekankan bahwa manusia dapat mempersiapkan diri dengan baik. Seperti mempersiapkan kuda untuk berperang. Tetapi akhirnya perlu menyadari bahwa dalam semua persiapan yang kita kerjakan dalam hidup kita, kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kemenangan adalah milik Tuhan. Kemenangan adalah dari Tuhan, ya. Jadi kita belajar kuda itu dapat memang melakukan peperangan, dapat disiapkan untuk peperangan, tetapi kuda itu tidak dapat memberi keselamatan. Kuda itu tidak menjamin sebuah harapan yang dapat mencapai kemenangan. Mazmur 33 ayat 17 berkata demikian, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Kuda itu dapat menjadi alat saja membawa seorang prajurit, tapi dia tidak dapat memberikan kemenangan karena keterbatasannya. Nah, hari ini mari kita belajar keselamatan, kemenangan itu adalah dari Tuhan. Itu sebabnya kita perlu belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia yang memberi kemenangan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Kita baca Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Tuhan menyediakan kemenangan, Tuhan memberikan kemenangan ya pada orang-orang yang berharap kepadanya. Kalau tadi kita baca ayat 127, kepada orang-orang yang dicintainya. Artinya orang-orang yang memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhan dalam seluruh hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini satu pesan yang penting yang kita bisa belajar ya. Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang menaruh kepercayaan kepadanya, bergantung sepenuhnya ya kepada Tuhan. Mazmur mencatat ya bagaimana
catatan-catatan Daud yang memberikan kita satu terus-menerus ya dorongan ya untuk kita belajar percaya kepada Tuhan. Daud punya banyak pengalaman-pengalaman untuk berperang, lalu mengalami kemenangan, dan dia belajar mencatat untuk percaya kepada Tuhan. Sekali lagi kita lihat Mazmur 20 ayat 8, ayat 9. Demikian. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun, berdiri dan tetap tegak. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar. Catatan ini berkata ada orang yang sangat percaya pada kuda, pada kereta. Artinya begini, mengandalkan aku pokoknya sudah siap dengan semua yang saya siapkan secara fisik, secara mental, secara rohani. Misalnya mungkin mengandalkan, saya sudah belajar, saya sudah mempersiapkan diri saya sudah mempunyai plan A, plan B, saya sudah merencanakan ini semua. Lalu kita bergantung pada kekuatan kita sendiri, bergantung pada kepandaian kita, bergantung pada kekayaan kita, mengandalkan pikiran kita sendiri. Nah, ini sesuatu yang oleh pemazmur dicatat bagaimana Daud melihat orang-orang yang bermegah dalam hal itu bisa rebah, bisa jatuh. Ya, kita melihat bagaimana orang-orang yang mengandalkan kekuatannya, harta misalnya, ternyata karena ada sedikit salah pertimbangan, salah perhitungan, bisa kemudian mengalami kegagalan. Jadi kita belajar bagaimana kecepatan, kekuatan kita manusia itu terbatas. Jangan mengandalkan itu sendiri, tapi belajar untuk mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya ayat 7 tetap di Mazmur pasal 20 berkata begini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi mari kita belajar. Ayat di dalam Mazmur 127 tadi berkata bahwa Tuhan itu memberikan kepada orang yang dicintainya. Jadi mari kita belajar waktu kita mengandalkan Tuhan, mencintai Tuhan, dan kita pun dicintai Tuhan. Kita dapat mengandalkan Dia dengan sepenuhnya. Tuhan memberikan kemenangannya. Dan di ayat yang ke-7 dari Mazmur 20 kita juga belajar bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada siapa? Orang yang diurapinya. Orang-orang yang dekat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang setia mengasihi Tuhan, ada janji kemenangan yang Tuhan berikan. Jadi mari kita bersyukur, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, karena kemenangan itu ada dalam Tuhan. Kemenangan itu Tuhan yang menyediakan. Kalau kita sendiri mengusahakannya bisa terbatas, bisa gagal, persiapan kita bisa berantakan. Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan, ya kita akan dapat memperoleh kemenangan. Kita kembali ke Mazmur 33. Tadi berkata kuda itu harapan yang sia-sia. Lalu bagaimana kita dapat belajar? Tadi kita lihat Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang dicintai, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapi. Dan Mazmur 33 ayat 18 mencatat, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Yang ketiga, kita bisa belajar bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada siapa? Orang yang takut akan Dia, orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Hari ini ada kemenangan dalam tangan Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan kita semata-mata. Andalkan Tuhan, bergantung sama Tuhan. Jadilah orang-orang yang terus merindukan Tuhan, dicintai Tuhan, diurapi Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan firman Allah berkata, kemenangan akan menjadi bagian kita. Kenapa? Tuhan yang membela kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang menyediakan kemenangan kepada kita. Roma 8 ayat 37 berkata begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita dicintai Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, kita bergantung sepenuhnya. Firman Allah berkata, Dia yang mengasihi kita menjadikan kita lebih dari pemenang.
Jadi mari kita belajar andalkan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah orang-orang yang menang. Jadilah orang-orang yang mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan dan kita mengalami victory in Jesus. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti Renungan 79. Kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, mendorong kita jadi orang-orang yang berkemenangan. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan, mari salurkan melalui WhatsApp 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu, untuk ada kemenangan, janji kemenangan di dalam Yesus, di dalam Allah sendiri. Karena itu tolong kami Tuhan belajar mengandalkan Engkau, bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Dalam segala hal yang kami alami dalam hidup ini, kami lakukan bagian kami mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Tetapi kami pun belajar bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Berkati keluarga GPDI LCD Magelang, supaya kami belajar bergantung sepenuh kepada Tuhan dan mengalami kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah kekuatan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami, kemenangan dari Tuhan menjadi bagian hidup kami. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan seluruh keluarga GPDI LCD Magelang, dan semoga roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.